Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amala wal ikhlasa li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nam nawasilu dari sana ma kitab Ta'jilin Nada bi syarhi Qadrin Nada li Dr. Abdillah Ibni Shalih Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala wa jazahullahu khairan. Wasalna ila safhah al-ishrin fi fasli mahtulifa fi fi'liyatihi. Telah sampai pada halaman 20 memasuki bab mahtulifa fi fi'liyatihi, yakni yang diperselisihkan di dalam kefi'ilannya. Waalaikumsalam. Yakni ini kata-kata yang ulama berbeda pendapat apakah fi'il ataukah isim, ya. Dan sebagai pengetahuan saja bahwa Ibnu Hisham termasuk juga Ibnu Malik itu lebih cenderung kepada mazhab Basrah, ya. Dalam ilmu nahwu ada Kufah, ada Basrah. Kalau Imam Ibnu Ajurum atau Ibnu Ajurum, penulis Jurumiyah itu, ya, yang masyhur, itu mazhabnya lebih cenderung ada Kufah, ya, dari Kufah. Nah, ala kulli hal perbedaan antara dua mazhab ya ini seperti perbedaan fikih gitu, ya. Masing-masing berijtihad, ya, dengan mengambil sumber dari perkataan Arab, menyimpulkan, ya. Perbedaan kesimpulan, tapi ada juga perbedaan istilah, Kalau misalnya mazhab Basrah mengatakan jer, Kufah mengatakan khafat, ya, khafat. Majrur mahfud. Nah, kita lanjutkan masih pembahasan fi'il madhi. Fi'il madhi tandanya apa kemarin? Alamatuhu yakni qabuluhu ta'at ta'nis, ya. Dia menerima tak ta'nis as-sakinah, ya, tak ta'nis yang disukun. Qala, qalat misalnya, ya, belakang. Tak ta'nis yang disukun itu di belakang. Dan selain fi'il madhi tidak menerima itu, isim enggak ada, tak ta'nis yang sakinah, huruf juga tidak, fi'il mudhari', fi'il amr juga tidak menerima tak ta'nis sakinah. Yang menerima tak ta'nis sakinah hanya fi'il madhi. Kemudian berikutnya fi'il madhi mabni. Fi'il madhi mabni, yakni dia tidak terpengaruh oleh amil. Kalau mu'rab itu kan ma yataghayyaru bisababil awamil, ada khilah alaihi, yaitu yang berubah karena sebab masuknya amil-amil padanya. Kalau fi'il madhi mabni, dan mabninya ada tiga, ya, mabninya ada tiga, yaitu mabni atas fathah jika tidak bersambung sesuatu pun, atau bersambung dengan tak ta'nis, atau bersambung dengan alif isnain, itu mabni atas fathah. Mislu fa'ala, mislu fa'alat, wa mislu fa'ala. Ini mabni atas fathah. Kemudian mabni atas dhammah jika idza tasalat bihi wawul jamaah, jika bersambung dengannya wawu jamaah. Fa'alu, ini mabni atas dhammah. Kemudian mabni atas sukun idza tasalat bihi dhamir raf'il mutaharrik, dhamir rafa yang berharokat, dhamir rafa yang berharokat. Kalau wawu kan dhamir rafa tapi tidak berharokat, ya. Alif dhamir rafa tapi tidak
berharokat. Kalau bersambung dengan dhamir rafa berharokat, mabni ala sukun. Mislu madza? Fa'altu, fa'alta, fa'alti, tatitu. Ini mabni atal dhammah. Dan bersambung juga dengan nun inas, fa'alna. Fa'alna. Nah, atau na fa'ilin. Fa'alna. Mabni atas sukun. Ini lamnya disukun. Ini lamnya di dhammah, lamnya di fathah. Paham? Mengapa dikatakan mabni? Kok enggak dikatakan apa? Mu'rab saja, kan buktinya berubah? Enggak. Kenapa? Karena mu'rab itu berubah karena sebab amil. Sedangkan ini enggak. Fi'il madhi berubahnya bukan sebab amil. Justru fi'ilnya ini adalah amilnya. Paham ya? Amil dan makmul. Kalau ada fi'il dan fa'il, amilnya adalah fi'il. Fa'ilnya adalah makmulnya. Ini perubahan fi'il madhi di sini bukan karena amil, ya, tapi hanya menyesuaikan saja makmulnya. Nah, seandainya ini dikasih huruf apapun, ya dia tidak akan berubah. Bentuknya seperti ini. Berarti perubahan di sini bukan karena amil, ya. Makanya disebut mabni, meskipun berubah. Tapi karena perubahannya bukan karena amil. Nah, kita lanjutkan fasal yaitu makhtulifa fi fi'liyatihi. Yang diperselisihkan di dalam kefi'ilannya, artinya itu fi'il atau isim. Wa qauluhu, dan perkataan beliau yakni Ibnu Hisham, wa minhu yakni wa minal fi'lil madhi, wa minhu yakni minal fi'lil madhi. Dan termasuk fi'il madhi adalah ni'ma, wa bi'sa, wa asa, wa laisa. Fil asah, ya, fil asah yakni di dalam perkataan yang lebih sahih. Berarti ada perbedaan, ya. 4 ini ya, diperselisihkan ulama. Nah, mikro Mas Anam. Hadza fihi bayanun. Nggih. Anna hadhil kalimatil arba'ah. Kalimatil arba'ah ukhtulifa fi kauniha af'alan. Nggih, af'alan. Af'alan madiyatan. Nggih. Wal asahu annaha af'alu. Nggih, af'alun bidalili dukhuli ta'i at-ta'nisi 'alaiha. Wa hiya alamatul fi'lil madi kama taqaddama. Nggih. Fataqulu nikmatil mar'atu Fatimatu. Nggih. Bi'satil mar'atu Hindu. Nggih. Hindu apa Hindun tak? Lah, Hindu apa Hindun? Soha kilahuma, ya, boleh kedua-duanya. Jadi kalau nama mu'annas kalau 3 huruf itu boleh tanwin, boleh tidak. Hindun bisa, Hindu bisa. Hindu. Fani'ma fa'alama fi'lu madin jamidin. La, jamidun. Jamidun naat untuk fi'il, ya, bukan naat untuk madi. Paham? Fi'lu madin jamidun. yakni fi'il jamid. Li insya'il madhi mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi watta'u litaknisi wal mar'atu fa'ilun li na'am li nikma nikma, ya. Wal jumlatu khobaru muqaddamun. Nggih. Wa Fatimatu mubtada'un muakharun. Wal misalus sani misluhu. Nah, misluhu. 6. Nutarjim, ya. Hadza fihi bayanun, ini adalah penjelasan anna hadhil kalimatil arba'a. Kalimati mansub, ya. Paham? Mansubnya dengan apa? Kasroh karena jamak muannas salim. Al arba'a naatnya mansub juga, mansubnya dengan fathah. Penjelasan bahwa 4 kata ini ukhtulifa, diperselisihkan. Fi kauniha af'alan, dalam, ya, keberadaannya, keadaannya sebagai fi'il madhi yang diperselisihkan. Hal hiya af'alun madhiyatun amla. Wal asah anaha af'alun, yang sahih bahwasanya 4 ini adalah fi'il, ya. Dalilnya
bidalili dukhuli ta'it ta'nis 'alaiha. Dalilnya adalah bisa dimasuki tak ta'nis ya, tak ta'nis sebagaimana yang lalu. Wa hiya alamatul fi'lil madhi kama taqaddam, dan itu adalah tanda fi'il madhi sebagaimana yang lalu. Engkau mengatakan nikmatil mar'atu Fatimatu. Sebaik-baik wanita adalah Fatimah. Ini sederhana saja ya untuk af'alul madhi wa dzammi. I'rabnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh. Nanti ada dalam bab fa'il insyaallah. Ini dibahas lagi dalam bab fa'il. I'rabnya adalah Fatimatu mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Nikmatil mar'atu khobar. Khobar muqaddam. Al mar'atu fa'ilun. Fa'ilun li nikma ya. Ini tentu kalau kita katakan nikma adalah fi'il. Fi'il fa'ilnya adalah al mar'atu. Dan boleh secara bahasa boleh saja tidak pakai tak ta'nis meskipun ini muannas ya. Nikmal mar'atu Fatimatu ya. Ini juga sebagaimana sabda Nabi, man tawaddu'a yaumal jumu'ati fabiha wa na'imat ya. Fabiha wa na'imat wa maniktasala fal ghuslu afdol. Barang siapa berwudu pada hari Jumat maka itulah rukhsah. Wa na'imat, dan itulah sebaik-baik rukhsah adalah wudu. Wa nikmatir rukhsati al wudu'u gitu. Wa nikmatir rukhsatu al wudu'u ya. Wa maniktasala fal ghuslu afdol. Barang siapa berwudu, wudu itu barang siapa yang mandi lebih baik. 6. Fatimatu mubtada muakhar, makanya marfu. Nikmatil mar'atu jumlah ini adalah khobar muqaddam ya, jumlah muqaddam. Begitu juga untuk dzam ya. Misalnya bi'satil mar'atu hamalatul hatab misalnya. Bi'satil mar'atu hamalatul hatab. Seburuk-buruk wanita adalah pembawa kayu bakar. Maksudnya pembawa kayu bakar itu bukan yang dijual di pasar loh ya, yang disebutnya dalam ayat. Nah, itu i'rabnya ya. Ini untuk af'alul madhi atau adzammi ya. Mudahnya begini ya. Jadi ini dibalik dan bisa juga dibalik. Fatimatu nikmatil mar'ah ya, bisa. Dan taknya bisa dikasih, boleh dikasih, boleh tidak. Nah, sehingga dengan bisa dimasuki tak ta'nis inilah nikma merupakan fi'il. 6. Bisatil mar'atu hindun. Fa nikma fi'lu madin jamidun. Ma muqabil jamid. Apa lawannya dari jamid? Mutasarrif. Asanta. Lawan dari jamid adalah mutasarrif. Apa maknanya jamid? Jamid itu tetap keadaan satu. Madi ya madi saja, nggak ada mudoreknya ya. Nikmah nggak ada mudoreknya. Kalau mudorek ya mudorek saja. Amr ya amr saja. Apa ada? Ya ada ya. Kebanyakan ya madi saja. Itu namanya jamid. Dari kata jumud, yakni dia beku, tidak bisa mencair gitu ya. Bedanya apa? Lawannya adalah mutasarrif yang bisa ditasrif. Li insya'il madhi, yakni nikmah itu li insya'il madhi, untuk mengungkapkan pujian. Untuk mengungkapkan pujian. Jadi afan ya sebutkan ya, enggak apa-apa ya. Misalnya kalau kita bilang nikmatil mar'atu Fatimatu, ini insya bukan khobar. Faham tum? Khobar ya. Ini insya bukan khobar. Karena insya ini untuk mengungkapkan, jadi bukan untuk mengabarkan. Ya, bukan untuk mengabarkan. Misalnya ada orang mengatakan nikmatil mar'atu zaujati. Yang lain enggak boleh nyangkal, lah nikmatil mar'atu zaujati, anak enggak boleh ya. Karena itu bukan khobar, itu apa? Insya. Meskipun kalau diartikan Indonesia seperti khobar ya. Sebaik-baik perempuan adalah Fatimah. Itu khobar ya. Ini insya ya. Insya. Saya mengatakan li insya'il madhi, untuk mengungkapkan pujian. Yakni dia mengungkapkan dari dirinya, bukan mengabarkan ya, bukan membandingkan dengan yang lain, enggak ya, tapi mengungkapkan pujian. Jadi tidak bisa dikatakan sodakta au kadzabta, enggak boleh ya. Karena ini adalah insya. Ya terserah dia, itu ungkapan dia sendiri ya. Nah, itu maksud insya. Bukan khobar itu ya. Li insya'il madhi mabniun alal fathi, mabni atas fathi. La mahala lahu minal i'rab, tidak memiliki posisi dalam i'rab.
Wat ta'u li ta'nis, dan ta untuk ta'nis. Wal mar'atu fa'ilun li ni'ma. Adapun al mar'ah fa'il untuk ni'ma. Makanya marfu. Wal jumlah khobarun muqaddam, dan jumlah ini nikmatil mar'atu khobar muqaddam. Khobar yang diletakkan di awal, ya. Fatimatu mubtada muakhar. Wal misalu sani misluhu, dan contoh yang kedua sepertinya juga. Ya, ini seperti ini i'rabnya. Apa contoh yang kedua? Bi'satil mar'atu Hindu, ya. Bi'sa adalah fi'il mati. 6. Kemudian kita baca catatan kakinya di halaman 20, kembali ke halaman 20 ya. Baris paling bawah ada huruf angka 2, paham ya? Ibnu Hisham mengatakan juga. Syekh Abdullah mengatakan wal asoh anaha af'alun. Yang lebih sahih 4 kata ini adalah fi'il, paham? Kemudian catatan kakinya disebutkan yuqabilu hadzal qaula sahiha al qaulu bi anna ni'ma wa bi'sa ismani. Kebalikan dari perkataan yang sahih adalah perkataan bahwa nikma dan bi'sa keduanya adalah isim. Keduanya adalah apa? Isim. Ada pendapat bahwa nikma dan bi'sa adalah isim. Sebabnya apa? Disebutkan di situ lidukhuli harfil jarri alaihima. Karena masuknya huruf jar pada keduanya. Pada apa? Nikma dan bi'sa. Jadi nikma dan bi'sa dimasuki huruf jar. Bagaimana mereka tahu? Ya dari perkataan Arab dulu ya, karena sumbernya itu kalau mau berhujjah. Fi qaulihi, di dalam perkataannya, yakni perkataan orang Arab, mahiya binikmal waladu. Mahiya binikmal waladu. Ini ucapan orang jahiliyah ya, tidak boleh ditiru. Ya, ini ceritanya ketika dia dikasih kabar istrinya istrinya melahirkan anak perempuan, dia mengatakan wallahi mahiya binikmal waladu, ya, demi Allah. Apa artinya? Mahiya binikmal waladu. Itu bukanlah sebaik-baik anaknya. Wa nikmas sairu ala bi'sal airu. Nikmas sairu ala bi'sal airu, ya. Ini dia mengatakan mahiya binikmal waladu. Jadi nikma dimasuki huruf jar bi. Berarti kalau begitu isim, yang mengatakan isim karena dimasuki huruf jar. Huruf jar masuk pada isim. Mahiya binikmal waladu. Tetapi perkataan huruf jar masuk pada isim ini perlu dirinci juga. Sehingga ini dalil bagi pendapat yang mengatakan nikma adalah isim. Begitu juga ini nikmas sairu ala bi'sal airu. Sebaik-baik perjalanan di atas seburuk-buruk kendaraan. Ceritanya adalah seorang yang mau pergi ke yang dicintainya. Dia senang kan menemui yang dicintainya. Tapi keledainya berjalan lambat atau untanya berjalan lambat sekali. Dia mengatakan nikmas sairu, sebaik-baik perjalanan ala bi'sal airu. Di atas seburuk-buruk tunggangan. Nah, bagaimana menjawab ini? Nah, kita lanjutkan bacanya. Di sini ada jawabannya. Wa ujiba, dan dijawab, yakni dalil itu dijawab bi anna madkhula harfil jarri mahdzufun, bahwa sebenarnya yang dimasuki huruf jar itu dihapus. Yang dimasuki huruf jar dihapus. Contoh ini, binikmal waladu, yang dimasuki huruf jar itu bukan nikma, ya, tapi ada kata yang dihapus. Begitu juga ini, ala bi'sal airi, yang dimasuki huruf jar bi bukan yang dimasuki huruf jar ala bukan bi'sa, tapi dihapus. Seperti perkataan orang Arab juga, dia mengatakan wallahi malaili binama sahibuhu. Dan semuanya sepakat kata nama adalah fi'il, ya kan? Nama fi'il. Dia mengatakan demi Allah tidaklah malamku itu, ya, nama sahibuhu, yang orangnya tidur, ya. Nah, artinya semuanya ini dengar dari Arab. Jadi saya mengatakan, sebagaimana juga Ibnu Hisham mengatakan dalam syarahnya, bahwa yang dimasuki nikma ini dihapus, yang dimasuki ala ini dihapus. Begitu juga yang dimasuki bi ini, karena nama sepakat semuanya nama itu adalah fi'il bukan isim. Meskipun itu dimasuki bi dalam perkataan Arab, yakni orang Arab. Wallahi malaili binama sahibuhu. Lalu bagaimana takdirnya? Syekh Abdullah tidak menyebutkan ya, karena sebagai kemudahan bagi kita. Takdirnya adalah misalnya ya, kalau di sini
Wallahi mahya biwaladin makulun fihi ni'mal waladu. Takdirnya gitu. Wallahi mahya biwaladin. Dia itu bukanlah biwaladin. Anak makulun fihi atau makulin fihi. Yang dikatakan padanya nikmal waladu, ya, sebaik-baik anak. Ini juga ala airin makulin fihi bisal airu. Ini juga bi lailin makulin fihi nama sahibuhu. Takdirnya, meskipun ini agak takaluf gitu ya, ada apa agak menyusah-nyusahkan, tapi itulah jawabannya. 6. Dia mengatakan wa ujiba bi anna madkhula harfil jarri mahdzufun. Dijawab bahwa yang dimasuki huruf jar itu dihapus, bukan kata nikmat atau bisa. 6. Oke, kita lanjutkan catatan kakinya nanti setelah kita baca dulu syarahnya tentang asa dan laisa. Qra' Mas Aris. Wa taqulu asad hindun antakuma laisatil mu'minatu mutabarrijatan isim laisa. Fa'asa fi'lun madi naqisun. Fi'lu madin naqisun, ya. Naqisun sifat untuk fi'lu, ya, bukan sifat untuk madi, ya. Wa mabniyun 'alal fathi wa ta'ud lit ta'nisi wa hindun ismuha marfu'un bid dhammati. An harfun masdariyun wa harfu masdariyun wa nasbin. Taqumu fi'lu mudhari'i mansubun bi an wal fa'ilu dhamirun mustatirun wal masdarul muawwalu min an wal fi'li khabarun asa walaysa fi'lu madin naqisun mabniyun 'alal fathi wat ta'u lit ta'nisi al mu'minatu ismuha mutabarrijatan khabaruha mansubun bil fathati. Terjemahkan Dis. Dan engkau mengatakan seandainya Hindun berdiri. Asa ya ini semoga. Semoga Hindun berdiri. Tidaklah seorang mukminah itu bertabaruj. Maka kata ini menampakkan keindahan. Terus maka kata asa adalah fi'il madi nakis. Mana nakis? Nakis itu bukan berarti yang belakangnya huruf ilah itu ya meskipun nyatanya gitu. Tapi maksudnya nakis yang membutuhkan khobar. Oke, terus. Dan pada durusul lughah itu sudah berlalu. Asa itu bisa nakis, bisa tam, ya. Bisa nakis, bisa tam. Ya. 6. Lanjut saja. Mabni di atas fathah dan tak untuk taknis. Ya ini asad. Gitu. Dan Hindun adalah isimnya marfu dengan dhammah. Dan an adalah huruf masdar dan nasab. Ya ini huruf masdar dan huruf nasab. Ya, huruf membentuk masdar dan dia huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Terus kata taqumu fi'il mudhari' mansub dengan an dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya ini mansub karena sebab an. Terus dan masdar muawwal dari an dan fi'ilnya adalah khobar asa. Oke, di situ saya mengatakan Hindun ismuha marfu'un bidhammah. Marfu' dengan dhammah, ya. Ada yang mengatakan marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, ya. Itu ada bedanya, ya. Sebenarnya ya sama, tapi ungkapan saja, ya. Artinya boleh kita mengatakan marfu'un bidhammah, boleh, atau kita katakan marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, boleh, ya. Paham? Marfu' tanda rafa'nya dhammah bisa, atau kita katakan langsung marfu' dengan dhammah, ya. Karena perbedaan pendapat ulama. Terus dan laisa fi'il adalah fi'il madi nakis mabni di atas fathah. Ya, nakis yakni butuh khobar. Dan tak untuk taknis dan kata al-mu'minah adalah isimnya
Mutabarrijatan adalah khobarnya mansub dengan fathah. Ya. Intinya Ibnu Hisham mengatakan yang lebih sahih 4 kalimat ini adalah fi'il. Yani 4 kata ini adalah fi'il. Yani fi'il madhi. Buktinya apa? Bisa masuki ta'nis sakinah. Nah, kita lanjutkan. Keterangan dari Syekh Abdullah bawah itu ya. Halaman 20 paling bawah. Wa amma asa wa laisa, adapun asa dan laisa faqila, maka dikatakan innahuma harfani. Keduanya adalah huruf. Kalau tadi nikmah dan bisa ada yang mengatakan isim. Kalau asa dan laisa ada yang mengatakan huruf. Al awalu, yakni yang pertama, yakni kata asa, litaroji, untuk pengharapan, ka la'ala, seperti kata la'ala ya. Wasani linafyi, dan yang kedua yakni huruf isim laisa, kata laisa, linafyi, untuk nafyi, ka ma, seperti huruf ma ya, ma. Saya mengatakan was-sahih, yang sahih, anna laisa fi'lun, bahwa laisa adalah fi'il, liqabuliha ala matal fi'li, karena dia bisa menerima tanda fi'il. Wa amma dalalatuha ala nafyi, adapun ya, dia itu mengandung nafi, menunjukkan atas nafi, fala yukhrijuha minal fi'liyati, maka hal itu tidak mengeluarkannya dari keadaannya dia itu adalah fi'il, liwujudi dalilin qawiyyin 'alaiha, karena adanya dalil yang kuat atasnya, yakni atas ala anaha fi'lun, bahwa dia adalah fi'il, yaitu menerima tanda fi'il ta'nis sakinah. Atau juga bisa menerima kalau laisa bisa menerima dhamir rafa' mutaharik, lastu, lastum, lasti, lastunna. Nah, amma asa wa amma asa, adapun kata asa fal adhar, ini pendapat Syekh ya. Maka yang lebih zahir annaha, ini ada rincian untuk asa. Idza tasolat bidomirin fahiya harfun. Apabila bersambung dengan domir, maka asa itu adalah huruf. Ka la'ala, seperti kata la'ala. La'ala isim atau huruf? La'ala huruf ya. Saudaranya ina, dan ina dan saudaranya itu disebut apa? Akhruf al-musyabihah lil fi'li ya, huruf yang seperti fi'il. Mislu asakum thayyibun, semoga kalian itu dalam keadaan baik. Wa illa, dan jika tidak, yakni jika tidak apa? Tidak bersambung dengan domir ya. Asa jika tidak bersambung dengan domir, yakni domir yang majrur tentunya, fahiya fi'lun nasikhun, maka dia adalah fi'il nasikh, liqabuliha at-ta'a, karena dia bisa menerima ta. Apa maksudnya fi'il nasikh? Zakartum? Fi'il nasikh adalah merubah mubtada dan khobar ya. Paham? Nasikh merubah mubtada dan khobar. Ada 3 kelompok, yaitu inna wa akhawatiha, kana wa akhawatiha, dzunna wa akhawatiha ya. Asa ini termasuk saudaranya kana, termasuk fi'il nasikh. Wa kaunuha tadullu ala ma'nan yadullu alaihi harfun, dan keadaan asa yang dia itu menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh huruf, la yukhrijuha minal fi'liyah, tidak mengeluarkannya juga dari ketentuannya sebagai fi'il. Fa inna laha nadhairu, karena ada yang semisal dengan itu ya, dia memiliki nadhair, yakni yang serupa, ka hasya wa khola wa ada. Apa artinya? Hasya, khola, ada, selain ya dia, selain. Nah, itu fi'il. Nah, intinya 4 huruf ini, 4 kata ini termasuk fi'il madhi. Nikma, bisa, asa, laisa. Nah, fasal yang berikutnya alamatu fi'lil amri. Krok Mas Frendi. Wa qauluhu sahih, wa qauluhu wa amrun. Wa qauluhu wa amrun wa yu'rafu bi dilalatihi ala talabi ma'a qabulihi ya al mukhatabati. Hadzal qismus tsani min aqsamil fi'li. Wa qauluhu wa amrun ma'tufun ala qaulihi madhin wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un.
wa taqdiru wa ammal fi'lu fasalasatu aqsamin madin wa amrin ila akhir. Terus wa fi'lul amri lahu alamatani mutalazimatani. Al awal dalalatu sigotihi ala tolabil fi'li. Asani qabuluhu ya al mukhatabati. Naam, santo. Terjemah. Dan perkataan Ibnu Hisham dan amr, yakni dan fi'il amr, dan dia diketahui dengan tanda-tandanya dilalatiha, dengan kandungannya, penunjukannya, dengan penunjukannya atas tolab. Okay. bersama diterima, bersama dia bisa menerima ya mukhatab, yakni ya mukhatabah ya Mas ya mukhatabah, yakni ini tanda ini, dua tanda ini harus bisa dimasukkan bersama-sama ya, bisa bersama-sama. Makanya saya mengatakan nanti mutalaziman. Beda dengan tanda isim. Misalnya ya, tanda isim diantaranya al ya, ada macam. Tidak mesti isim itu harus menerima semua tanda, tidak harus ya. Isim cukup menerima salah satu tanda saja sudah dianggap isim. Misalnya bisa menerima al, domir gak bisa menerima al, tapi dianggap isim karena bisa menerima tanda yang lain. Kalau fi'il amr tidak boleh. Dua ini harus bisa ya, harus bisa. Ini dua hal sekaligus. Dia harus bisa tanda ini harus ada, dua tanda ini harus ada sekaligus padanya. Yani memungkinkan padanya. Oke, lanjut Mas. Pembagian kedua ini adalah bagian kedua. Ini adalah bagian kedua. 6. Benar. Hada mubtada, al-qismu khobar ya. Nah, ini hada mubtada, al-qismu khobar. 6. Terus. Pembagian ini adalah pembagian yang kedua. Bagian kedua dari bagian fiil. Dan perkataannya amrun diatofkan atas perkataannya madin. Dan ia diatofkan atas marfu, adalah marfu. Fahimtum? Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Yang diatofkan kepada marfu itu i'rabnya juga marfu. Maksudnya begitu. Nah, terus dan takdirnya, ya ini takdir ketentuan perkataan Ibnu Hisham. Adapun fi'il maka ia memiliki tiga macam. Madi dan amrun. Dan seterusnya. Dan fi'il amr ia memiliki dua tanda yang melazimkannya. Yang mutalazimatani, yakni apa? Yang tidak terpisahkan. Yang ini tidak boleh hanya menerima satu tanda, harus bisa menerima dua tanda itu. Nah, yang pertama kandungan bentuknya atas tolab fi'il. Ya, tolabul fi'li. Tolabul fi'li, mana tolabul fi'li itu ya amrun ya, doa juga doa iltimas. Yaitu kandungan sigohnya kepada tolabul fi'li ya, meminta untuk pelaksanaan sesuatu. Itu tanda pertama. Yang kedua ia menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Nah, ini akan dijelaskan bagaimana kalau menerima satu enggak menerima yang lain. Nah, mikro Mas Andika. Nahwu ati abaka fa ati fi'lu amrin dilalatihi ala talibit ta'ati wali annahu yakbalu ya'a al mukhatabati qulu ya najla'u ati'i abaki. Tarjim Mas. Contohnya, taatilah bapakmu. Maka kata ati adalah fi'il amr. Karena dia menunjukkan atas perintah untuk taat.
tolab untuk taat. Dan karena dia menerima ya mukhatabah, yakni bisa menerima ya mukhatabah, maka engkau mengatakan wahai Najlah, maka taatilah ayahmu. Ya. Nah, itu dua syarat sekaligus, yakni dalalatu sigatihi alat tolab wa qabuluhu ya al mukhatabah. Kalau kehilangan salah satunya maka bukan fi'il amr. 6. Lanjut Mas. Fa in dallatil kalimatu. Fa in dallatil kalimatu ala tolabi walam takbal ya al mukhatabati. Nahwu soh idza takallama ghairuka lam takun fi'la amrin. Asanta. Fi'la kenapa mansub? Khobar dari takun nggih. Asanta. Lam takun fi'la amrin. Bal hiya ismu fi'li amrin. Nggih. Wa in qabilat ya'u ya'al. Wa in qabilat ya al mukhatabati walam tadulla Nggih. Alat tolabi lam takun fi'la amrin. Nggih. Bal hiya fi'lun mudhari'un. Ya, fi'lun mudhari'in. Nahwu anti ya hindun. Ya Hindu. Tidak boleh ditanwin kalau ini Mas ya, karena ada ya Hindu. Ya Hindu. Tuhadzibina nal atau fala. Oke, asanta. Kemudian saya merinci fa in dallatil kalimatu ala tolab, jika kata itu menunjukkan atas tolab. Walam takbal ya al mukhatabah, tapi dia tidak menerima ya mukhatabah. Nahwu soh, seperti kata soh. Soh artinya apa? Diamlah. Ada dua, bisa soh disukun, bisa ditanwin. Soh, sohin bisa. Soh sama sohin. Kalau soh itu maksudnya diam dari perkataanmu itu. Kamu boleh berkata yang lain tapi jangan ngomong yang itu. Itu namanya soh ya. Kalau sohin itu diam dari semua perkataan ya. Karena sohin nakiroh. Sohin ya, artinya diam, jangan ngomong apa-apa. Tapi kalau soh saja, diam dari perkataanmu itu. Kamu sedang ngomong apa, jangan ngomong itu. Ngomong yang lain boleh ya. Itu soh atau sohin. Kalau di ini sebenarnya lebih tepatnya ya sohin. Sohin idza takallama ghairuka ya. Diamlah jika selainmu itu sedang ngomong, jika selainmu itu berbicara. Maka lam takun fi'la amrin itu bukan fi'il amr. Kenapa? Karena soh tidak menerima ya mukhatabah. Tidak bisa dikatakan sohi ya Fatimah, itu enggak boleh. Orang Arab tidak bisa mengatakan itu ya. Enggak bisa menerima, maksudnya orang Arab enggak bisa mengatakan ya. Katanya ya soh atau sohin ya. Bal hiya ismu fi'li amrin, akan tapi dia isim fi'il amr. Dia bukan fi'il, dia isim tapi bermakna amr. Bermakna fi'il amr sehingga disebut isim fi'il amr. Wa in qabilat ya al mukhatabati, jika dia menerima ya mukhatabah. Walam tadulla ala tolabi, dan tidak menunjukkan kepada tolab. Lam takun fi'la amrin, maka bukanlah fi'il amr. Bal hiya fi'lu mudhari'in, kan tetapi dia adalah fi'il mudhari', menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan tolab. Nahwu seperti yakni ya, tolab itu dari sisi ini ya, dari sisi sigohnya ya. Kalau fi'il mudhari' dikasih lamul amr ya jadi apa? Tolab juga, atau dikasih la nahiyah ya jadi tolab juga ya. Tapi bukan itu, karena ini dari sigohnya yang dimaksud. Anti ya Hindu, engkau ya wahai Hindun ya. Tuhadzibinal atfala, mendidik anak-anak ya. Mendidik anak-anak. Fasal yang berikutnya bina'u fi'lil amri, mabninya fi'il amr. Fi'il amr mabni meskipun diperselisihkan, tapi inilah madzhab ahli madzhab apa? Basrah, karena Ibnu Hisham mengikuti madzhab Basrah secara umum. Fi'il amr adalah mabni, bukan mu'rab. Ini fasalnya cukup panjang, insyaallah kita lanjutkan ba'da salatil isya.
Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. 6. Na'til an ila fasli bina'i fi'lil amri. Mabninya fi'il amr. Sudah dihapus kemarin. Mabninya fi'il madi ada 3, imma mabniyun alal fathi wa imma ala dhammi wa imma ala sukun. Maro tafsilu dzalik. 6. Wa bina'u fi'lil amri aidan salasah, imma mabniyun ala sukun mislu unsur wa imma mabniyun ala hadfi akhirih mislu irmi. Wa mislu mabniyun ala hadfin nun mislu kuli washrobi wa qari aina. 6. Qra' Mas Hedi. Qauluhu wa bina'uhu ala sukuni kadrib ilal mu'talla fa'ala hadfi akhirihi kagzu wahsya warmi wa nahwa kuma wa kumu wa kumi fa'ala hadfin nuni. 6. Terjemah. Syekh berkata, Syekh dan mabninya itu atas sukun, yakni huwal aslu kama qala bi amsi aslul bina as-sukun, ya. Asal dari bina itu adalah sukun karena dia lebih ringan dibanding harokat. 6. Seperti kata idrib. 6. Kecuali mu'tal maka mabni atas dihapusnya akhirnya, seperti ukzu isya irmi. 6. Idrib pukullah, ukzu berperanglah, ikhsya takutlah, irmi lemparlah atau panahlah. Itu yang kedua, mabni ala sukun idza kana mu'tallan. 6. Summa dan semisal kuma, kumu, kumi. Maka mabni atas dihapusnya huruf nun. 6. Dihapusnya huruf nun. Atau bisa juga dikatakan mabninya fi'il amr itu mabniun ala ma yujzamu mudhari'uhu, ya. Mabninya fi'il amr itu seperti dijazmnya mudhari'nya, ya. Kalau mudhari'nya majzumnya dengan sukun, maka fi'il amr mabninya dengan sukun. Kalau mudhari'nya mabninya dengan dihapus nun, mudhari'nya majzumnya dengan dihapus huruf nun, maka fi'il amr mabninya dengan dihapus nun. Begitu juga kalau dihapus huruf illah. 6. Lanjut, Mas. Dzakara anna fi'lal amri kalmadi lahu salasu halatin min haisul i'rabi. 6. Min haisul i'rabu. Al-ula al-bina'u ala sukuni wa dzalika idza kana sahihal akhiri wa lam yatasil bihi syai'un. Nahu ihris ala ma yanfa'uka au itasolat bihi sahih nunul inasi. Nahu utrukna jidala. 6. Utruknal jidala. Diartikan, Mas. Beliau menyebutkan bahwasanya fi'il amr seperti fi'il madi. Ya, dia memiliki 3 keadaan dari sisi i'rabnya, dari sisi i'rab. 6. Yang pertama
mabni atas sukun, dan itu jika Sahih akhir. sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, tidak bersambung dengannya sesuatu pun. Mana sahih akhir ya? Jadi fi'il itu walaupun dibentuk dirubah kayak apa, tapi tetap yang dihitung itu adalah huruf aslinya, ya, yang dihitung huruf aslinya. Nah, yang dihitung adalah huruf aslinya. Misalnya seperti kata washrobi, ya tetap yang dimaksud huruf akhir dari fi'il adalah huruf ba, ya, yang dihitung adalah huruf aslinya. Begitu juga nanti kalau fi'il itu mujarrad atau mazid, ya, atau mu'tal atau sahih, yang dihitung huruf aslinya, yakni yang dianggap huruf aslinya. Bukan huruf asli tidak dianggap. Nah, terus yakni jika akhirnya yakni huruf akhir fi'ilnya itu tidak bersambung dengan sesuatu pun. Nah, contoh bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Nah, kama qala nabiyyu. Terus atau ketika bersambung dengannya nun muannas. Nggih, nun muannas. Contoh utruknal jidala, tinggalkanlah perdebatan. Ya, tinggalkanlah perdebatan. Insyaallah wadih ini ya. Nggih, Pak Husni. As-saniyatu. As-saniyatu al-bina'u ala hadfi harfil illati. Yang kedua mabni atas dihapusnya huruf illah. Wa dzalika idza kana mu'tal akhiri bil wawi. Nah, mu'tal akhiri bil wawi nahwu. Yang demikian itu apabila mu'tal akhir dengan wawu. Nahwu ud'u ilallahi bil hikmati. Ajaklah kepada Allah dengan cara hikmah. Ya. Itu pakai ilah ya. Kalau misalnya ud'ullah ya, yakni berdoalah kepada Allah, ya, berdoalah kepada Allah. Serulah Allah. Terus awil alifi, yakni mu'tal akhir dengan wawu atau mu'tal akhir dengan alif atau mu'tal akhir dengan ya. Intinya mu'tal akhir, karena mu'tal akhir tidak keluar dari tiga itu ya. Nahwu taharras sidqa bima taqulu. Iya. Apa tahar? Kenapa? Tahar artinya apa? Taharro itu ini. Pilihlah, bukan? Hah? Pilihlah bisa, kemudian telitilah bisa ya, atau biasakanlah juga bisa. Ya. Telitilah yang benar pada apa yang kau katakan. Ya, atau biasakanlah benar apa yang kau katakan. Terus? Awil ya'i atau ya nahwu ahdi ila aqrabaika. 6 itu apa ya? Harusnya ihdi Pak ya. Ihdi kan? Ihdi ila aqrabaika. 6 ihdi saja. Ihdi fi'il amr. Tunjukilah kepada karib kerabatmu. Iya. Fa ud'u fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illati wa huwa al-wawu. Iya. Wasani al-alifu wasalisu al-ya'u. Iya, bagaimana kita mengetahui akhirnya itu wawu atau alif atau ya? Yani dicari fi'il madinya. Madinya da'a, yad'u da'autu pakai wawu. Ud'u fi'il amr mabni atas dihapusnya huruf illah yaitu huruf wawu. Yang kedua yakni contoh yang kedua kata taharro, maka dihapusnya huruf alif karena fi'il madinya ada alifnya. Dan yang ketiga dihapus huruf ya yaitu pada kata ihdi. 6 lanjut Pak. As-salisatu al-bina'u ala hadfin nuni. Yang ketiga mabni atas dihapusnya nun. Huruf nun. Wa dzalika idza ittasalat bihi aliful isnaini. Yang demikian apabila bersambung dengannya alif dua alif. Alif isnain lah. Alif yang menuju alif yang menunjukkan dua. Yeah. Alif isnain. Nahwu akrima fi'il amr. Akrima duyufakuma. Yeah. Muliakanlah oleh kalian berdua tamu kalian. Yeah. Au wawul jama'ati nahwu tasaddaqu 'alal fuqara'i. Atau wawu jamaah seperti bersedekahlah kalian kepada orang fakir. Para orang fakir. Au ya'ul mukhatabati nahwu ahsinil hijaba.
atau ya mukhatabah seperti perbaguslah hijab itu. Nggih. Fa akrama fa akrima fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nuni. Maka akrima fi'il amr mabni atas dihapusnya huruf nun. Wal alifu fa'ilun, dan alif adalah fa'ilnya. Wa kadza ma ba'dahu, demikian itu apa yang sesudahnya. Nah, ini contoh yang setelahnya ya, seperti tasaddaku dan juga aksini. Nah, Syekh mengatakan wa baqiya halatun rabi'atun, dan tersisa keadaan yang keempat, lam yadkurhal musannifu, yang tidak disebutkan oleh penulis Ibnu Hisham. Wa hiya al bina'u 'alal fathi, yaitu mabni atas fathah. Wa dzalika idza tasalat bihi nunut taukidi, yaitu apabila bersambung dengannya nun taukid, yakni mubasyarah ya. Bersambung dengannya nun taukid apa? Mubasyaratan, langsung. Karena sebagaimana yang dulu terkadang kelihatannya bersambung langsung tapi ternyata enggak ya. Seperti misalnya di dhammah misalnya udrusunna misalnya. Udrusunna itu ada wawu yang dihapus. Nah, ini maksudnya jika bersambung dengannya non taukid mubasyarah. Nahwu ashironna ikhwanaka bil ma'rufi, pergaulilah, sungguh pergaulilah saudara-saudara kalian dengan ma'ruf. Fa ashira fi'lu amrin mabniun alal fathi, wa nunut taukidi harfun mabniun alal fathi la mahalla lahu ya. Non taukid huruf mabni atas fathah, yakni semua huruf yang mabni. La mahalla lahu ya, tidak ada kedudukan padanya. Nam intahaina min faslin bina'i fi'lil amri ya. Suma faslun akhar wa huwa makhtulifa fi kaunihi fi'la amrin. Yani faslnya di samping itu ya. Faslnya, judul faslnya. Makhtulifa fi kaunihi fi'la amrin. Yang diperselisihkan ya dalam keadaannya sebagai fi'il amr. Nah, Mas Anam Iqra. Qauluhu wa minhu halumma fi lugati tamimin wa hati wa ta'ala fil asahi. Yeah. Dan diantaranya halumma, kata halumma ya. Halumma di dalam bahasa tamim ya ini. Dan hati wa ta'ala dalam pendapat yang lebih sahih. Nah, wa minhu yakni wa min fi'lil amri maksudnya ya. Dan termasuk fi'il amr adalah kata halumma fi lugati tamim, dalam bahasa tamim. Sebaliknya adalah ahlu Hijaz. Misalnya apa tadi tandanya fi'il amr? Dalalatuhu ala tolab wa qabuluhu ya al mukhatabah ya, menunjukkan tolab dan menerima ya mukhatabah. Bani Tamim bisa saja mengatakan halummi ya binti misalnya. Tapi ahli Hijaz nggak bisa, suruh ngomong ini ya nggak bisa, bukan salikohnya ya, jiwanya nggak bisa. Tetap mereka mengatakan halumma ya binti misalnya ya. Itu juga halumu. Dan Al-Quran turun dengan logoh ahli Hijaz. Al-Quran turun dengan logoh ahli Hijaz, bagaimana akan datang insya Allah. Kul halumma syuhada'akum, tidak halumu, padahal itu jamak laki-laki. Tapi Bani Tamim bisa, yakni halumma bisa disambung dengan halummi, halummu, halumma, halmumna, bisa ya. Kalau misalnya ahli Hijaz suruh ngomong begini ya nggak bisa ya. Sebaliknya Bani Tamim suruh ngomong halumma ya binti ya nggak bisa ya, halummi, karena mereka bukan belajar bahasa Arab, sudah menjadi jiwa mereka seperti itu. Jadi ketahuan, oh ini dari Bani Tamim, ini dari Hijaz nah, gitu. Nah, itu maksudnya halumma menurut bahasa Tamim. Kemudian kata hati dan ta'al ini bukan masalah bahasa mana dan mana, tapi ini perbedaan ulama saja. Fil asah menurut pendapat yang lebih sahih. 6. Lanjut. Hadza fihi bayanun
anna hadhil kalimatu thalatha Anna hadhil kalimati salasa. anna hadhil kalimati thalatha af'alu amrin Naam. fi asahil aqwali Naam. fa amma halumma falaha Maknayan. maknayan. Nggih. Ini di dalamnya terdapat penjelasan Nggih, betul. bahwa kalimat-kalimat Bahwa tiga kata ini af'alul amrin adalah fi'il amr. adalah fi'il amr di dalam yang lebih sahih perkataan. Ya, perkataan yang lebih sahih. Dan maka adapun haluma maka dia memiliki dua makna. Dia memiliki dua makna. Ya, makna haluma memiliki dua makna. Maknanya qasir dan mutaaddi, atau katakan lazim dan mutaaddi. Haluma satu kalimat. Kalau qasir atau lazim itu bimana akbil, kesinilah ya. Kalau mutaaddi, halummu atau halumma, mutaaddi, yang mutaaddi itu maknanya yang kedua, yaitu apa? Berikanlah atau tunjukkanlah. Paham ya? Itu halumma. Bisa bermakna qasir, bisa bermakna mutaaddi. Qasir maksudnya lazim ya. Istilah qasir. 6. Al-awwal bimakna akbil fi'il amr. Akbil yakni ini qasir, lazim, bukan mutaaddi. Lazim. Enggak, namanya ya maknanya ya akbil. Datanglah gitu ya. Nahwu halumma ila halaqatil ilmi. Ya, ila halaqatil ilmi. Qala ta'ala wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Ai akbilu ya Mas ya. Akbil fi'il amrnya. Ya. Akbilu. Ya, yang pertama bimana akbil, marilah atau menghadaplah. Contoh perkataan kau halumma ila halaqatil ilmi. Marilah kepada halaqah ilmu. Maka itu maknanya adalah akbil, hayya. Contoh dari Al-Qur'an atau syahidnya dari Al-Qur'an, qala ta'ala wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina ya. Dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, marilah kepada kami, yakni akbilu. Ini makna yang pertama yang qasir atau yang lazim. Lanjut Mas. Asani bimakna ahdir. Nahwu halumma zamilaka. Halumma zamilaka. Halumma fi'il amr, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya anta ya. Halumma anta zamilaka. Itu halumma menurut lughah Tamim tentunya. Kalau menurut lughah Ahlu Hijaz, halumma bisa yang diperintah itu jamak, bisa yang diperintah muannas. Terus ahdirhu. Qala ta'ala qul halumma syuhadaakum. Ahdiru syuhadaakum. Ahdiru syuhadaakum. Yang kedua bimana ahdir, yakni ahdir ini datangkanlah atau bawalah. Contoh halumma zamilaka, datangkanlah temanmu. Ahdirhu, hadirkanlah. Qala ta'ala qul halumma syuhadaakum. Ini tadi kita katakan bahwa Al-Qur'an turun dengan lughah Hijaz ya, di ahli Hijaz, terutama Quraisy. Ahdiru syuhadaakum ya. Ini datangkanlah saksi-saksi kalian atau penguat-penguat kalian. Nggih, Qra' Mas Aris. Wa hiya fi'lu amrin ala lughati tamimin. Dan dia adalah fi'il amr sesuai lughah Tamim. Ya. Bidalalatiha ala talabi wa qabuliha ya'al mukhatabati. Ya adalah maf'ul bih. Karena dia menunjukkan kepada tolab dan dia dapat menerima ya mukhatabah. Ya, ini menurut Bani Tamim. Terus batal haquhad domairul barizatu bihasabi man hiya musnadatun ilaihi. Fatakulu halumma ya salihu wa halummi ya aisyatu wa halumma ya muhammadani wa halummu ya aliyuna
wa ya hindatu hal mumna bifakil idghami wa sukunil lami. 6. Dan dia adalah fi'il amar menurut bahasa Tamim karena dia menunjukkan tolab dan bisa menerima ya mukhatabah. Wa talhaquha dhamairul barizah, dan mengikutinya yakni bersambung dengannya domir-domir baris. Baris artinya apa? Nampak ya, nampak. Lawannya adalah mustatir. Ini menurut Tamim. Jadi bisa bersambung dengan domir-domir baris. Bi hasabi man hiya musnadatun ilaihi, sesuai yang domir baris itu disandarkan atau sesuai yang man hiya musnadatun ilaihi, hiya itu kembali kepada kata haluma. Nah, sesuai haluma itu dimusnadkan kepadanya. Sebagaimana kita tahu kalau fi'il dan fa'il, fi'il itu musnad, fa'ilnya musnad ilaih. Fatakul engkau mengatakan halumma ya salihu, salihu mudzakkar mufrad. Halummi ya aisyatu, halummi muannas mufrad. Wa halumma ya muhammadani lil musanna, wa halummu ya aliyuna li jam'il mudzakkar ya. Aliyuna jamak dari ali ya. Jadi bisa saja tiga orang namanya Ali dipanggil ya aliyuna ya, bisa. 2 Zaid ya Zaidani ya. Kemudian waya hindatu jamak dari hindun, ada 3 orang namanya hindun semua ya. Hindatu hal mumna bifakil idgham, dengan memisah yang idgham, memisahkan idgham. Nah, ini memnya di idghamkan kemudian dipisah. Wa sukunil lam, dan sukun lam. Lagi Mas. Wa amma indal hijaziyin, wa amma indal hijaziyina fatalzamu tariqatan wahidatan. 6. Tariqatan wahidatan, tariqatan maf'ul bih, fatalzamu hiya, yakni kata haluma itu melazimi satu tariqah. Fala talhaquhad domairu. Maka tidak menyertainya domir-domir. Fataqulu halumma ya salihu, wa halumma ya aisyatu, wa halumma ya muhammadani, wa halumma ya aliyuna, wa halumma ya hindatu, wa bilughatihim ja'at tanzilu. Dan dengan bahasa mereka yakni ahlu Hijaz datang Al-Qur'an, yakni turun Al-Qur'an dengan bahasa Hijaz. Qala ta'ala wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Maromana. Terus wa qala ta'ala qul halumma syuhada'akum. Wa hiya indahum ismu fi'li amrin la fi'lu amrin li annaha wa in kanat dalatan ala talabi lakinnaha la takbalu ya al mukhatabati. Dalatan adalah khobar kanat ya, dalatan. Wa hiya indahum ismu fi'li amrin, dan kata haluma dalam bahasa mereka adalah isim fi'il amr, yakni kita hukumi sebagai isim fi'il amr. Tentunya mereka tidak mengatakan ini isim fi'il amr, ya enggak mungkin ya, itu zaman dulu tidak ada yang merinci seperti itu. Bukan fi'il amr ya. Kenapa? Karena walaupun halumma itu menunjukkan atas tolab, tetapi tidak menerima ya mukhatabah menurut ahlu Hijaz. Adapun menurut Tamim menerima. Maka Syekh mengatakan dalam matanya wa minhu halumma fi lughati tamimin. Mas Frendi lanjutnya. Wa amma hati wa ta'ala fa'addahuma. Adda fi'il madi ya. Jama'atun adalah fa'ilnya. Jama'atun minan nahwiyina fi asma'il af'ali. Fi asma'il af'ali ya. Wal asahhu annahuma fi'la amrin. Ya, fi'la tahu ya Mas ya? Fi'la itu isim musanna yang diidhofahkan, nunnya hilang. Fi'lun musannanya fi'lani ya, fi'lani. Ketika diidhofahkan nunnya hilang. Fi'la amrin. Keduanya adalah 2 fi'il amr, fi'la amrin nggih. Terus dalalatihima 'ala talabi wa qabulihima Ya'al maf'ul bih. Nahwu ya Fatimatu hatil mushafa ya. Ya Aisyatu
ta'ali La, ta'alai. ta'alai Ta'ala disambungkan dengan domir itu semuanya fathah akan disebutkan, kecuali kalau bersambung dengan wawu jamaah. Betul ya? Wawu jamaah juga ta'alau sama. Bentar. Oh enggak. Ta'al itu semuanya fathah ya. Ta'al semuanya fathah, tidak ada yang di kasrah atau dhammah. Maksudnya huruf lamnya ya. Ta'ala, ta'alai, ta'alaina, ta'alaya, ta'alau ya, semuanya di fathah. Terus Mas, diartian Mas. dan adapun hati dan ta'ala maka keduanya maka segolongan dari ahli nahwu menganggap keduanya. Maka segolongan dari ahli nahwu menganggap keduanya dalam isim fi'il. Isim fi'il. Paham ya? Isim bukan fi'il tapi isim fi'il. Ini menghitungnya sebagian ahli nahwu, yakni mengikutkannya di dalam kelompok isim fi'il. Dan yang lebih sahih? Dan yang lebih sahih bahwasanya keduanya adalah fi'il amr. Iya. Karena keduanya menunjukkan keduanya atas tolab. Dan keduanya bisa menerima ya mukhatabah. Iya. Seperti ya Fatimah berikan padaku mushaf. Berikanlah mushaf. Tidak mesti kepadaku ya. Ya itu adalah ya mukhatabah, bukan ya mutakalim. Terus ya Aisyah kemarilah. Lanjut Mas. Wahati mulazimun lil kasri daiman illa idza kana li jama'atil mudzakarina ya fa innahu yudhammu taqulu ya Khalidu hadil kitaba wa ya Hafsatu hadil kitaba wa ya Muhammadani au ya Hindani hatiyal kitaba hatiyal kitaba wa ya Hindatin hatinal kitaba sudah Mas. Adapun hati dan hati itu mulazimun lil kasri daiman, dia menetapi kasroh selama senantiasa, kecuali apabila untuk jamak mudzakkar maka sungguhnya dia di dhammah ya. Hati di kasroh taknya, kecuali kalau untuk jamak mudzakkar baru di dhammah. Engkau mengatakan ya Khalidu hatil kitaba, berikanlah kitab. Hafsatu hatil kitaba, yaknya adalah ya mukhatabah di sini. Wa ya Muhammadani atau wa ya Hindani hatiyal kitaba, berikanlah kitab. Wa ya Hindatu, wahai para Hindun, hatinal kitaba, berikanlah kitab. Krok Mas Andika. Kullu dzalika bikasrit ta'i wa taqulu ya Muhammaduna hatu kutubakum. Kutubakum. Bidammiha qala ta'ala qul hatu burhanakum. Fahati fi'lu amrin mabniun ala hadfil ya'i wa hatu fi'lu amrin mabniun ala hadfi nunni wal wawu fa'ilun terjemahkan Mas. Dan semua itu dengan kasroh tak. Dan kalian menyebut. Dan kau mengatakan wahai para Muhammad, kemarilah, berikanlah kitab-kitabmu kalian kitab-kitab kalian dengan dhammah. Dengan mendomahnya kembali ke apa? Kitab. Ke tak ya. Bikasri tak ini bidomiha, yakni bidomit tak ya, dengan domah tak. Hatu. Nah, terus sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah
Tunjukkanlah bukti-bukti kalian. Tunjukkanlah bukti-bukti kalian. Yeah. Maka hati fi'il amr mabni atas dihapusnya huruf ya. Yeah. Dan hatu fi'il amr mabni atas dihapusnya huruf nun. Yeah. Dan wawu sebagai fa'il. Oh, sebagai fa'il. Yeah, lagi Mas. Wa amma ta'ala fahuwa maftuhul akhiri fi jami'i ahwalihi min ghairi istisna'i taqulu ta'ala min ghairi istisna'in nggih. Taqulu ta'ala ya Muhammadu fa ta'ala fi'lu amrin mabniyun ala hadfil alifi wa taqulu ta'ala ya ta'alai wa taqulu ta'alai ya Rabi'atu ya Rabi'atu wa ta'ala ya Muhammadani wa ta'alau ya Muhammaduna wa ta'alaina ya Hindati kullu dzalika bi fathil lami. Adapun ta'ala maka dia di fathah akhirnya dalam seluruh keadaannya tanpa terkecuali ya, min ghairi istisna, tanpa pengecualian. Engkau mengatakan ta'ala dengan di fathah, ta'ala ya Muhammadu ya. Bukan la-nya enggak boleh panjang ya. Kalau panjang itu ta'ala yakni maha tinggi ya, khusus Allah. Ta'ala Allahu, maha tinggi Allah. Itu fi'il madhi. Ini fi'il amr. Fa ta'ala, kata ta'ala adalah fi'il amr mabni atas dihapus alif, yakni dihapus akhirnya. Dan kau mengatakan ta'ala ya Rabi'atu, kemarilah wahai Rabi'ah. Wa ta'ala ya Muhammadani, ya, kemarilah wahai dua Muhammad. Wa ta'alau ya Muhammaduna, wa ta'alaina ya Hindatu. Kullu dzalika bi fathil lami, semuanya itu dengan fathah huruf lamnya. Nggih, Qra' Mas Hedi. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala qul ta'alau atlu. Fa ta'alau fi'lu amrin mabniyu ala hadfun nuni. Ala hadfi nuni. Litisolihi biwawi jama'ati wal wawu fa'ilun. Wa qala ta'ala fata'alaina ummati'kunna. Fa ta'alaina fi'lu amrin mabniun ala sukuni litisolihi binunil inasi wa nunul inasi fa'ilun. Nggih, tarjim. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, kemarilah. Aku bacakan. Ya, ini apa? Tolab dan jawabnya ya. Ini pelajaran tolab dan jawab. Tolabnya adalah ta'alau, jawabnya atlu. Atlu majzum karena sebagai jawab tolab. Ini masih ada lanjutannya tentu ayatnya. Katakanlah wahai Nabi, ta'alau atlu ma harrama alaikum ila akhir ayat. Marilah aku bacakan. Atlu alaikum. Terus fa ta'alau, maka kata ta'alau fi'il amr mabni atas dihapusnya huruf nun. Dan litisolihi karena bersambungnya dengan wawu jamaah. Ya, li di sini taklil ya, litisolihi karena bersambungnya dia dengan wawu jamaah. Masdarnya adalah ittisol. Terus dan wawu fa'il. Dan Allah Ta'ala berfirman, maka kemarilah kalian. Fata'alaina, maka kemarilah aku berikan mut'ah pada kalian. Aku berikan rumah mut'ah ya kepada kalian. Mut'ah yang dimaksud di sini adalah pemberian untuk wanita yang dicerai ya, maksudnya di sini. Tapi mereka ya enggak mau. Ini khitabnya kepada para istri Nabi ya, mereka diberi pilihan mau tetap jadi istri Nabi atau fata'alaina ummatikunna wa usarihkunna sarahan jamila ya, aku berikan mut'ah dan aku pisahkan ya, aku cerai dengan pisah yang baik ya. Tapi tentunya mereka tidak mau ya. Itu pilihan. Ummatikunna ya aku berikan mut'ah ya, mut'ah maksudnya pemberian untuk wanita yang dicerai.
karena itu berat bagi mereka. Nah, terus maka kata ta'alaina fi'il amr mabni atas sukun karena bersambungnya dengan nun muannas. Dan nun muannas sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Ya, itu penjelasan tentang 3 kata yang termasuk fi'il amr juga, yaitu halumma, hati, dan ta'ala. Berikutnya adalah masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' disebutkan di belakang karena dia mu'rab, pembahasannya atwal, lebih panjang dari 2 fi'il sebelumnya. 6 lagi Mas. Wa qauluhu wa mudhari'un wa yu'rafu bilam. Waftitahuhu biharfin min hurufi. Na'aitu nahwu nakumu wa akumu wa yakumu wa takumu. Nah, dan perkataan beliau dan mudhari', yakni fi'il ada yang madhi, amr, dan sekarang mudhari'. Wa yu'rafu bilam, dan diketahui dengan lam. Mamasnya bisa dimasuki lam. Lam yalid wa lam yulad, ya. Fa'il lam taf'alu, ya, walan taf'alu, lam. Kalau bisa dimasuki lam, itu adalah fi'il mudhari'. Dan juga tanda yang lainnya, waftitahuhu biharfin min hurufi na'aitu, dia diawali dengan huruf dari huruf-huruf mudhara'ah yang 4 yang digabung dengan pada kalimat na'aitu. Mana na'aitu? Hah? Ya, huruf mudhara'nya adalah non, alif, ya atau ta. 2, 4 ini non, alif, ya atau ta. Tapi na itu sendiri punya arti ya. Na itu artinya aku menjauh ya. Kalau ana itu aku mendekat ya. Kalau ataina mereka datang ya. Kan bisa dibalik. Na itu dan ana itu. Ini semuanya fi'il madhi ya. Ana itu atau ataina semuanya fi'il madhi. Ya, ala kulli hal hurufnya 4. Ya, ta, alif, nun ya. Nun, alif, ya, ta. Nahwu contoh, nakumu dimulai dengan nun, kami berdiri. Akumu dimulai alif, yakumu dimulai ya, takumu dimulai ta. Nggih, Qra Pak Husni. Hadzal qismu salisu. Hadzal qismu salisu min aqsamil fi'li. Ini bagian ketiga dari bagian-bagian fi'il. Wa huwal fi'lul mudhari, yaitu fi'il mudhari. Wa qawluhu wa mudhari'un ma'tufun ala qawlihi madin kama taqaddama. Dan perkataan beliau wa mudhari'un ma'tuf atas perkataan beliau madin seperti yang terdahulu. yakni ma'tufun ala alal marfu'i marfu'un ya. Terus wal fi'lul mudhari'i kalimatun wal fi'lul mudhari'u kalimatun tadullu ala hadasin. Hadas kejadian ya, ala hadasin. Wa zamanin salihin lil hali wal istiqbali. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan atas kejadian pada dan zaman, dan waktu salih yakni yang bisa ya. Yang bisa untuk waktu sekarang maupun yang akan datang. Yani fi'il mudhari bisa untuk sekarang, bisa untuk akan datang. Tapi nanti yang membedakan adalah qarinah, penyertanya ya. Lam adhab berarti untuk waktu yang akan datang ya. Adhabul ana berarti untuk waktu yang sekarang. Nahwu yafhamul nama orang ya Pak. Majdu atau majidu. Wallahu alam. Terus ad-darsa. Yafhamul majidu darsa. Majid telah Majid memahami pelajaran. Nggih. Fa yafhamu kalimatun tadullu ala ma'nan wa huwa al-fahmu wa ala zamanin salihin lil hali wal istiqbali. Maka yafhamu kata yang menunjukkan atas satu makna, yaitu al-fahmu, faham, dan atas zaman yang bisa untuk waktu sekarang maupun akan datang. Ya, soleh bermakna cocok atau sesuai ya. Terus Pak.
Wal fi'lul mudhari'u lahu alamatun wahidatun. Tumayyizuhu tumayyizuhu anil madi wal amri wa hiya sihhatu dukhuli lam alaihi nahwu lam aksur biwajibi. Nggih. Fi'il mudhari memiliki tanda-tanda satu tanda yang membedakannya dari mudhari dan amr. Dari madi dan amr. Dari madi dan amr ya. Yaitu bisanya bisa masuknya lam ya. Bisa masuknya lam kepadanya. Ya. Contohnya lam aksur biwajibi. Aku tidak melalaikan tugasku ya. Lam aksur biwajibi artinya aku tidak melalaikan tugasku. Kita baca sebentar ya ininya. Catatan kakinya. Wal fi'lul mudhari'u lahu alamatun wahidatun. Hada alama dzakara Ibnu Hisham rahimahullah. Ini menurut yang disebutkan Ibnu Hisham. Maksudnya disebutkan Ibnu Hisham dalam kitab ini ya, karena untuk mempermudah sebagaimana judulnya Qatrun Nada rahimahullah. Wa inna maktasara 'alaiha, dan sesungguhnya ya hanyalah beliau itu hanya menyebutkan itu, mencukupkan pada itu li'annaha asharu awamilihi. Karena lam ini adalah paling masyhurnya ya, paling masyhur amilnya, amil untuk fi'il mudhari'. Wa hiya wa min anfa'i alamatihi, dan termasuk tanda-tandanya yang paling bermanfaat, ini paling mudah bisa diketahui. Kemudian Syekh menyebutkan tanda lain untuk fi'il mudhari'. Wa mimma yumayyizu bihil mudhari wa mimma yamizu atau yumayyazu saja. Wa mimma yumayyazu bihil mudhari'u, dan diantara yang membedakan atau dibedakan dengannya mudhari' adalah dukhulu harfi tanfis, masuknya huruf tanfis. Huruf tanfis yakni al istiqbal, huruf istiqbal, yaitu sa dan saufa. Ka saufa, seperti kata saufa, nahwu saufa azuruka insyaallah, saya akan mengunjungimu insyaallah. Sehingga kata azuru adalah fi'il mudhari' karena bisa dimasuki huruf saufa. Misalnya saufa akaltu ya enggak bisa ya. Ya, kadza dukhulul lam. Aula atola biyata ini. Begitu juga masuknya lam dan la atolab, duanya tolab. Lamu yang lamul amr untuk tolab ya, liyajlis kullu wahidin fi makanihi misalnya, itu lam tolab. Atau la nahiyah, semuanya amr maupun nahi bisa dimutlakkan kata tolab, la nahiyah, misalnya la tajlis huna. Wa sayati insyaallahu fi i'rabil fi'li, dan akan datang insyaallah di dalam bab i'rabnya fi'il. 6 sampai di sini alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah.